Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 yang dilakukan oleh Desi Sumarni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Adijaya. Selamat menyaksikan. Bersama-sama pergi ke sekolah, bercanda bersama-sama, ceria bahagia. Ku ingin tetap begini sampai besar nanti. Oh senangnya dan asyiknya gembira bersama. Oh bahagia, sukacita pergi ke sekolah. Semangatku menyuang, ku berjanji untuk menggapai mimpi yang berbunyi. Meski jalan pun berbisa, meski jalan pun berliku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Ratna Suprapti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Adijaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Adijaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk dapat hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Adijaya ini guna pemenuhan tugas saya melakukan aksi nyata modul 1.4 yang kami pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya membawakan acara hari ini. Adapun acara kegiatan hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Sri Wahyuni saya persilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat saya persilakan.
Terima kasih, silakan untuk bisa kembali. Untuk untuk acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah kepada Ibu Ratna Suprapti SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Guru SD 1 Jaya beserta wabil khusus Ibu Besi, dalam hal ini adalah calon guru. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita bersama-sama kegiatan, yaitu kegiatan budaya positif edukasi ya. Budaya pemahaman dan pengamalan budaya positif. Saya selaku kepala sekolah di sini mengimbau kepada kawan-kawan, ayo ikuti acara ini satu demi satu sampai selesai, karena semuanya ini adalah merupakan hajat kita, hajat SD 1 Adijaya. Dalam hal ini adalah dipimpin oleh Ibu Besi. Untuk itu kami selaku kepala sekolah meminta kepada semua rekan-rekan untuk mengikuti dari awal sampai akhir sampai selesai, dan saat ini pula lah waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Besi. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ratna atas sambutannya. Terima kasih juga atas izin dan dukungannya dalam kegiatan diseminasi ini untuk menyebarkan atau pemahaman serta penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini ada kesepakatan bersama Bapak Ibu yang akan kita lakukan dan akan kita terapkan agar kedepannya acara ini dapat lancar sebagaimana yang kita harapkan, tertib, lancar, serta nyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat kesepakatan seperti contohnya hadir penuh, yang artinya Bapak Ibu kita berada di sini dalam keadaan penuh, utuh. Bukan hanya raganya saja tetapi pikirannya juga. Yang kedua yaitu silent HP Bapak Ibu. Ya, untuk ketertiban, kelancaran kita diharapkan untuk silent HP. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin ditambahkan. Ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh? Iya. Boleh minum. Ya, mungkin Bapak Ibu ya. Boleh minum. Ya, boleh minum di sini ya Bapak Ibu. Lanjut, boleh, boleh izin, ya boleh izin ketika mau keluar, boleh izin Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan kembali Bapak Ibu, silakan. Ya Bapak Ibu, ya, boleh merokok, tidak boleh Bapak, tidak boleh merokok. Oh jadi tidak boleh merokok ya Pak ya. Ya, yang terakhir Bapak Ibu dapat kita tambahkan. Ya, boleh bertanya. Boleh bertanya. Kita tambahkan ya Bapak Ibu. Boleh bertanya. Silakan Bapak Ibu. Apabila nanti Bapak Ibu mengalami suatu kendala atau kurang paham, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan mungkin di sesi lain-lain. Ya Bapak Ibu,
Ya, berikut ini kesepakatan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu hadir penuh di ruangan ini. Ya, kita hadir penuh di ruangan ini. Yang kedua, silent HP. Yang ketiga, boleh izin apabila ada keperluan keluar. Yang keempat, boleh minum Bapak Ibu. Yang kelima, tidak boleh merokok. Dan yang keenam, boleh bertanya sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Sepakat Bapak Ibu? Ya, sepakat ya Bapak Ibu. Kita sudah membuat 6 kesepakatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk kegiatan inti, yaitu diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kata budaya positif, kira-kira terlintas apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kebiasaan positif. Oke. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan hari ini, diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di SD Negeri 1 Adijaya bertujuan sebagai diseminasi penerapan budaya positif yang telah dilakukan CGP. Yang kedua, pemenuhan tugas pembuatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP. Dan yang ketiga, penerapan kegiatan budaya positif di SD Negeri 1 Adijaya. Itu tujuannya ya Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, setelah mengingat tujuan kegiatan hari ini, kita akan memasuki materi, yaitu tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan pemetik Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, siapa yang setuju? Silakan. Ya, Giseli ya, setuju. Ya, yang lain berarti tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Yang setuju angkat tangan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira yang setuju dengan pernyataan yang kedua. Ya, bahwa memberikan hukuman dan hal positif, memberikan hukuman positif dapat meningkatkan disiplin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba yang ketiga Bapak Ibu yang setuju? Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita sudah mengamati pertanyaan pemetik, nanti kita akan memperoleh jawabannya. Adapun topik budaya positif yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Dari ke-6 topik tersebut Bapak Ibu, kira-kira yang menarik menurut Bapak Ibu pada topik yang mana Bapak Ibu? Ya, kira-kira dari ke-6 topik tersebut. Ya Bu Eka? Iya, apa itu restitusi? Iya, berarti kata yang menarik di sini adalah kata restitusi ya Ibu ya. Ya, nanti kita akan pelajari Ibu apa itu restitusi. Kita akan memahami topik materi satu per satu, Ibu-ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan memahami dan kita akan belajar bersama tentang topik budaya positif yang terdiri dari 6 topik tersebut. Oke, Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan. Yang pertama,
kita akan memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Pada topik ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan pada sticky note berikut ini suatu rahasia atau sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Silakan Bapak Ibu tuliskan di dalam sticky note berikut ini. Rahasia apa, mungkin hari ini Bapak Ibu habis menangis, Bapak Ibu kesal dengan siapa, atau Bapak Ibu tidak memiliki uang, misalnya itu kan suatu rahasia dalam, atau Bapak Ibu sedang marah dengan seseorang, silakan Bapak tuliskan ke dalam sticky note tersebut ya. Saja silakan menyatu dengan berbagi yang nanti bekerja sama. Oke, setelah Bapak Ibu menuliskan suatu kata atau kalimat rahasia di dalam sticky note tersebut, silakan Bapak Ibu remas dan kepalkan ya. Bapak Ibu kepalkan, Bapak Ibu kepal kuat-kuat, sehingga nanti teman-teman yang lain akan berusaha untuk membuka kepalan tersebut. Nah ya Bapak Ibu, teman-teman kita ini, kita sudah mengatakan kita akan mengepal tangan ini dan tidak akan memberitahu orang lain, tetapi teman kita akan berusaha membuka kepalan tersebut. Ya silakan dengan berbagai cara dan upaya lah, bisa misalnya membujuk, bisa mengancam, bisa juga merayu, bisa menyuap, apa sajalah. Yang penting sekiranya kepalan tersebut dapat terbuka, tangan teman kita itu terbuka. Ya, silakan Bapak Pargulatan Lubis, bagaimana? Apakah Bapak mengizinkan saya membuka kepalan tangan Bapak atau bagaimana? Iya, Bapak Pargulatan Lubis. Teman-teman yang lain silakan secara bergantian untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya Bapak Ibu. Setelah kita melakukan hal tersebut, di sana tersirat suatu paradigma, ya, yang berubah menjadi, yang dirubah oleh teori kontrol yang dilakukan oleh teman-teman kita Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan yang tadinya kita bersikeras akan menggenggam tangan tersebut, sehingga kita membuka tangannya yang disebabkan oleh paradigma perubahan, di mana perubahan paradigma kontrol kita menjadi sebuah ilusi kontrol, seperti harapan, seperti apa yang kita yakini. Seperti contohnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu. Nah selama ini kita mempunyai ilusi bahwa saya adalah guru dan saya harus mengontrol murid. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita merasa, saya kritik lah, saya membuat dia merasa bersalah supaya dia tahu bahwa dia itu salah, begitu, menguatkan karakternya yang salah. Tuh, itu ya Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita beranggapan kita sebagai seorang guru, kita merasa apa yang kita lakukan itu selalu bermanfaat, tetapi belum tentu, kan begitu Bapak Ibu ya, bermanfaat untuk kita belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika kita memaksa adik kita untuk menuruti kita, itu hak memaksa ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol atau teori pilihan, seperti tadi yang kita lakukan, yaitu menggenggam kepalan tangan, mengepal kepalan tangan, di mana kita tidak akan membukanya, tetapi teori kontrolnya kita dirayu sehingga kita membuat pilihan baru, yaitu dengan membuka kepalan tersebut. Adapun stimulus respon berubah menjadi teori kontrol, diantaranya kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita.
tetapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Itu teorinya. Di dalam stimulus respon, di dalam pemikiran kita bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu memandang suatu perilaku buruk itu suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Dia nakal pasti dia ada tujuannya. Dia marah pasti ada tujuannya. Jadi tidak semua perilaku itu salah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Itu paradigma kita, stimulus respon kita. Tetapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu yang kita lakukan. Tetapi pada dasarnya teori kontrol, kita harus berkolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru untuk mencapaikan suatu tujuan dan harapan. Dan yang terakhir, stimulus respon yang kita pikirkan, model berpikir menang atau kalah. Dia menang atau kalah. Tetapi kenyataannya teori kontrol yang model berpikir selalu menang dan menang, tidak boleh kalah. Begitu Bapak Ibu. Itu antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ya, sesuai dengan kenyataannya dalam lapangan. Bahwa stimulus respon itu tidak dapat kita paksakan, sehingga dapat berubah menjadi teori-teori kontrol. Nah, teori kontrol dan stimulus respon tersebut berkaitan dengan makna disiplin Bapak Ibu, di mana kita melakukan disiplin itu karena teori kontrol atau stimulus respon Bapak Ibu. Nah, kita tanya sekarang, kita melakukan disiplin karena teori kontrol atau stimulus respon. Nah, dari kata disiplin yang artinya belajar Bapak Ibu, kita dapat maknai bahwa disiplin itu kita belajar untuk mendisiplinkan diri, untuk mengontrol diri agar menggali potensi sehingga kita dapat menghargai diri sendiri. Itu makna disiplin. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan budaya, kita menganggap suatu disiplin itu suatu kepatuhan, sehingga disiplin itu berkaitan mengikat erat dengan suatu peraturan. Contohnya Bapak Ibu, pada awalnya saya berpikir bahwa saya disiplin berangkat pagi itu semata-mata karena saya takut dengan kepala sekolah. Saya takut ditegur, saya takut disindir, ya, saya takut dimarahi oleh kepala sekolah. Namun setelah saya mempelajari teori ini Bapak Ibu, saya lebih menghargai diri saya sendiri. Bahwasanya saya berangkat pagi itu bukan karena atas kepatuhan saya terhadap kepala sekolah, tetapi lebih ke kesadaran diri saya sendiri. Saya menghargai diri saya sendiri. Saya berangkat pagi, menghargai diri saya sendiri karena saya ingin mencapai suatu tujuan yang mulia, yaitu ketika saya datang ke sekolah, saya bisa mengawasi murid-murid saya dan saya dapat menjadi contoh bagi murid-murid saya. Nah, jadi perubahan paradigma di sana Bapak Ibu. Yang tadinya saya menganggap disiplin itu suatu peraturan yang mengikat sehingga menjadi beban dan keterpaksaan dalam diri saya, tetapi berubah menjadi teori kontrol. Saya lebih menghargai diri saya sendiri. Dengan itu saya melakukan disiplin diri dan mencoba melakukan itu dengan kesadaran penuh. Kesadaran diri saya untuk menghargai diri saya agar saya dapat mencapai suatu tujuan yang mulia ke depannya. Tuh, jadi itu ya Bapak Ibu perbedaannya. Disiplin yang kita pahami selama ini bahwa disiplin itu mengikat suatu peraturan, sehingga dengan mempelajari materi ini kita paham bahwa disiplin itu ada dari hati, ya, ada dari hati, paradigma kita sendiri yang diubah menjadi teori kontrol, yaitu dengan mendisiplinkan diri kita dapat melakukan sesuatu hal yang positif dan untuk mencapai suatu
tujuan. Adapun kaitannya disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Ya, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu. Nah, dengan disiplin itu tadi kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, Bapak Ibu. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, berikut ini ya Bapak Ibu ya, sketsa atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana kita akan menanamkan keimanan, menerapkan sehingga terbentuk suatu nilai beriman dan bertakwa kepada anak didik kita. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari mana Bapak Ibu kita dapat menerapkan profil pelajar Pancasila itu? Dari nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bapak Ibu, 2 teori motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi Bapak Ibu. Manusia itu memiliki 2 teori motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Kita berpikir apa sih yang akan saya lakukan biar saya nggak kena marah, biar saya nyaman, begitu. Itu motivasi eksternal, ya. Karena apa? Ingin cari amannya aja, begitu. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Penghargaan yang kita dapatkan. Seperti kita, apa sih yang akan saya dapatkan? Apa sih yang akan diberikan Bu Ratna apabila saya disiplin, begitu. Seperti kata Bu Ratna, pencitraan dan sebagainya, ya. Itu motivasi eksternal. Dan yang ketiga, ini Bapak Ibu ya, yang ketiga yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kesadaran atas kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan motivasi tersebut. Nah, apabila saya tidak disiplin, apa yang akan terjadi untuk diri saya sendiri? Apabila saya masa bodoh dengan murid saya, apa yang akan terjadi? Bahwa saya akan dinyatakan tidak berhasil, begitu. Itu terdapat di motivasi internal Bapak Ibu. Maka dari itu ya Bapak Ibu, motivasi manusia itu tidak semuanya baik. Ya, ada motivasi eksternal yaitu mengharapkan imbalan dan menghindari hukuman. Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sudah merdeka. Merdeka itu bukan terlepas dari pemerintahan, dari perintah atau jajahan Bapak Ibu, ya. Tetapi merdeka itu kita dapat cakap buat memerintah diri sendiri. Itu ya Bapak Ibu yang harus kita pahami dari kata merdeka di sini. Lanjut Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernahkah memberikan hadiah pada murid?
Iya, pernah ya Bapak Ibu. Nah, tanpa kita sadari bahwa murid kita sudah dihukum oleh penghargaan. Mengapa Bapak Ibu? Bahwa berlaku sama dengan hukum, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, ya, dengan memberikan sebuah hadiah. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sudah pasti Bapak Ibu ya. Dalam jangka pendek mungkin kita bisa memenuhi semuanya, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Tetapi dalam jangka panjang apakah kita sanggup untuk menyiapkan budget memberikan hadiah di setiap momen? Tidak ya Bapak, itu udah jelas menghukum diri kita sendiri. Yang kedua, penghargaan menghukum, yaitu tadi berkaitan dengan penghargaan, bahwa penghargaan itu dapat menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Iya, penghargaan itu mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Terkadang kita memberikan penghargaan hanya kepada beberapa orang anak saja yang menurut kita mendapatkan prestasi. Jadi anak yang lain tidak termotivasi. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Sama Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif karena hanya beberapa orang anak saja yang mendapatkan penghargaan yang kita anggap mampu. Tetapi yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah mereka termotivasi? Apakah mereka mendapatkan penghargaan tersebut? Tidak, ya Bapak Ibu. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan ini akan merusak hubungan Bapak Ibu. Seperti kita memberikan penghargaan, contohnya Bu Sri memberikan penghargaan kepada si peringkat 1, 2, 3. Maka yang lain akan berpikir sepertinya Bu Sri cuma sayang dengan si A, si B. Bu Sri hanya perhatian dengan si A dan si B. Ya, tetapi tidak perhatian, tidak peduli dengan saya karena saya tidak bisa apa-apa. Nah, jadi akan menyebabkan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu. Dalam arti kata seperti ini, ketika mereka mereka mendapatkan hadiah, mereka akan mengharapkan, apabila saya peringkat, saya akan dapat hadiah apa ya dari Bu Ratna, begitu. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Apabila Bu Ratna tidak memberikan hadiah, maka besok anak itu tidak akan kreatif lagi. Saya kemarin membuat ini tetapi saya tidak dihargai, saya tidak mendapat apa-apa dari Bu Ratna. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi akan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, yang terdapat dalam diri anak tersebut akan motivasi ekstrinsiknya saja, sedangkan intrinsiknya tidak terdapat. Nah, ya, mereka akan selalu mengharap dan mengharap. Bentuk program kebajikan yang dapat kita lakukan adalah apresiasi Bapak Ibu. Ya, kita dapat memberikan apresiasi kepada anak, bukan penghargaan. Ini yang lebih efektif Bapak Ibu ya. Tetapi dalam memberikan apresiasi perlu kita ingat beberapa hal. Yang pertama, memberikan pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberikan pengakuan secara pribadi. Artinya seperti kata Bu Ratna yang dapat ditulis Bapak Ibu ya. Kamu sudah baik dalam hal membaca, kamu sudah baik dalam hal mengingat, atau kamu sudah hafal perkalian. Itu bisa kita tulis secara pribadi, tidak perlu di depan kelas. Yang kedua, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, jadi semua murid yang melakukan suatu tindakan yang positif kita berikan apresiasi. Jadi semua murid, contohnya saya, si Alfian ya, merupakan anak yang paling terlemah begitu. Dalam membaca pun dia tidak cakap. Tetapi ketika dia sudah dapat membaca sebuah kalimat panjang, saya memberikan apresiasi. Luar biasa, kamu sudah bisa membaca kalimat panjang. Begitu. Yang keempat, berikan pengakuan secara konsisten, berkelanjutan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya sekali, terus menerus. Setiap dia melakukan kegiatan positif, peningkatan itu kita berikan apresiasi kepada anak tersebut. Yang terakhir, fokus pada proses Bapak Ibu. Nah, kita tetap harus fokus pada proses. Ya, kita tidak bisa
memberikan apresiasi di luar proses, misalnya pelajaran tema atau matematika, anak-anak bernyanyi walaupun suaranya bagus ya, itu kan sudah di luar proses gitu. Nah, jadi tidaklah ya sesuai dengan proses yang sedang dilakukan. Jadi apresiasinya di luar kegiatan tersebut, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain kita melakukan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan, memberikan jempol kepada anak, itu kita lakukan ya Bapak Ibu, kita juga dapat melakukan pengakuan-pengakuan bijak Bapak Ibu terhadap anak didik kita, seperti dengan memberikan pengakuan melalui kata-kata atau kalimat yang dapat mengapresiasi mereka, seperti kita memberikan kata pembukaan misalnya, di mana kemarin ibu perhatikan kamu menolong teman kamu yang terjatuh, begitu kan ya. Nilai kebajikan yang sudah kita sambung dengan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali pada kegiatan tersebut ya. Lalu situasinya kita baca pada saat menolong murid baru di kelas kita terjatuh di halaman. Nah, jadi kita rangkai kata-kata pembuka, nilai kebajikan dan situasi Bapak Ibu ya, untuk melakukan pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada anak didik kita. Contoh yang terakhir, terima kasih untuk sikap kamu ya, untuk apa yang kamu lakukan. Rasa tanggung jawab kamu luar biasa. Kamu telah membersihkan kelas tanpa diperintah. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Itu dapat kita terapkan kepada anak dan itu sangat mengapresiasi Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan kita memberikan suatu penghargaan atau hadiah. Nah, di sini dapat kita pilih Bapak Ibu, yang mana yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan atau menghadapi anak-anak yang melakukan hal positif, apresiasi atau penghargaan. Lanjut Bapak Ibu, selain apresiasi dan penghargaan, setelah itu anak melakukan hal positif. Nah, ketika anak melakukan hal yang negatif, apa yang kita berikan Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi. Nah, di mana hukuman dan konsekuensi itu adalah suatu hal yang berbeda Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa hukuman adalah suatu bentuk atau tindakan yang diberikan kepada individu atas pelanggaran atau kesalahan yang menyakiti fisik dan mental. Sedangkan konsekuensi adalah akibat hasil atau pengaruh dari suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang sudah disepakati bersama. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi dapat kita pahami bahwa pantaskah kita memberikan hukuman atau haruskah kita memberikan konsekuensi kepada anak kita yang melakukan kesalahan atau melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau di luar kesepakatan Bapak Ibu. Nah, tuh kira-kira yang mana Bapak Ibu? Konsekuensikah atau hukuman? Iya. Seperti contohnya Bapak Ibu, di sini saya ada tindakan-tindakan guru. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Iya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Masih hukuman. Memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya. Konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Konsekuensi. Iya, konsekuensi ya Bapak Ibu. Konsekuensi, Ya, Bu. kita sepakat konsekuensi. Yang ketiga, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Hukuman, Bu. Iya. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Iya. Hukuman. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat itu hukuman. Lari mengelilingi. Oke Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu suatu hal yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu suatu harus yang terjadi. Hukuman itu membuat anak tersakiti maupun fisik maupun hati untuk jangka panjang. Jadi anak itu akan mengingat selalu Bapak Ibu, saya pernah dihukum Bapak Ibu guru. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ya sudah kegiatannya seperti itu. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Nah, itu tadi berkaitan dengan peraturan, bahwa disiplin itu suatu peraturan, dia nggak suka gitu. Sedangkan pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Lanjut, hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus tanggapan. Hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri, frustasi Bapak Ibu. Dia menganggap dirinya salah terus begitu. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Hukuman dapat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat menumbuhkan rasa amarah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai Bapak Ibu. Sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi ada yang bertanya apa itu restitusi. Ini ya menarik ya Bapak Ibu, kita akan mulai memasuki. Cuman untuk di materi ini kita akan mengetahui dulu apa sih itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Bapak Ibu. Jadi kita seorang guru, seorang manajer, kita dapat memberikan stimulus kepada anak-anak didik kita agar apa? Agar dia dapat menciptakan kondisi dia harus berbuat apa, melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan restitusi ya, suatu proses tahapan kita sebagai manajer untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu suatu pembelajaran Bapak Ibu. Ya. 2, memperbaiki hubungan. Misalnya si A berantem sama si B dan nantinya akan berbaikan begitu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa kamu harus minta maaf, tidak. Kita menawarkan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki dan dia akan mendapatkan solusinya tersendiri. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter. Dan yang kedelapan, fokus pada Bapak Ibu, kita lanjut kepada eksplorasi konsep keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar kata keyakinan kelas?
Ya, mungkin keyakinan kelas yang kita pahami dengan kesepakatan kelas, Bapak Ibu ya. Yang selama ini kita mendengarnya paham dengan kata kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu, kembali lagi tadi kepada disiplin, bahwa peraturan itu mengikat, Bapak Ibu, membuat orang tidak suka. Sehingga apa? Mengapa orang pernah mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar, begitu kan? Orang penasaran dengan kata-kata peraturan karena peraturan itu sifatnya memaksa. Sedangkan keyakinan itu sifatnya atas kesadaran diri sendiri, Bapak Ibu, yang dimana kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, mengontrol diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Itu peraturan ya Bapak Ibu ya, itu suatu peraturan. Padahal kalau mau diyakini itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan diri kita sendiri. Karena itu berlandaskan peraturan, terkadang kita melanggar. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu juga sebenarnya itu untuk keselamatan kesehatan kita sendiri. Tetapi apa? Kita langgar, Bapak Ibu, ya, karena kita merasa itu peraturan, bukan kebutuhan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mengikat. Untuk mendukung motivasi intrinsik kita mengenai peraturan-peraturan di atas, kembalikan lagi kepada nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan, yaitu dengan menggunakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita kenal, di dalam sekolah suatu instansi itu ada yang namanya peraturan. Nah, di mana kelas juga memiliki peraturan, ya, peraturan. Di sisi lain sedikit saja itu ada peraturan. Nah, di mana kita kembangkan menjadi suatu keyakinan, Bapak Ibu. Dari keyakinan itu menjadi lingkungan positif dan menciptakan budaya positif di dalamnya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ terciptanya budaya positif di dalam suatu lingkungan. Nah, diawali dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, sehingga terciptanya budaya positif. Ya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini keterkaitan. Tetapi di situ perbedaannya, Bapak Ibu, mencakup nilai apa begitu? Seperti selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab. Kita menanamkan tanggung jawab kepada anak didik kita. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, ya. Di situ artinya kita saling menghormati satu sama lain, nilai keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Artinya kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan tindak kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Serta dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu melatih kesabaran dan menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di koridor dan di kelas itu untuk keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu harus kita buat di dalam suatu kelompok belajar atau suatu kelas. Nah, seperti yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu, berikut ini merupakan cuplikan video ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 6B. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Aku bahagia. Terima kasih. Hari ini kita akan membuat apa?
Kalian akan membuat kesepakatan kelas bersama-sama, ya. Nah, nanti kesepakatan tersebut harus kita terapkan, harus kita patuhi, karena kesepakatan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sudah siap? Sudah. Kita akan membuat kesepakatan nih, seperti ini contohnya. Ibu akan membuat kesepakatan datang secara utuh. Ya, dalam arti kata kalian datang ke sekolah utuh, bukan hanya badannya saja, tetapi pikirannya juga. Itu yang dikatakan utuh, bukan tangan yang ditinggal, kaki yang ditinggal, kan? Tetapi utuh. Badannya di sekolah, pikirannya juga di sekolah. Paham? Jadi jangan kalian datang ke sekolah tapi pikirannya main layangan, main sepeda, main HP, jangan ya. Ketika kalian datang ke sekolah, utuh, pikirannya juga di sekolah. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau tidak? Ya, kalian. Aku Bu habis ada. Ya, ya. Tidak. Ya, tidak datang. Bu. Ya. Ya. Silakan Rasya. Yo, Rasya. Ya, gantian ya. Buat baru Ya, yang kira-kira tidak boleh dilakukan. Ya, lanjut. Enggak efektif. Udah, lanjut. Ya, Rahma. Ya, Sofian. Sudah? Dah, lanjut. Ya. Gantian. Ya. Oke, kalian sudah menuliskan kesepakatan yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang pertama tadi seperti Ibu katakan, datang secara utuh. Datang secara utuh. Yang kedua, tidak datang terlambat. Yang ketiga, tidak membuli. Yang keempat, tidak membawa adik. Nomor 5, tidak keras. Nomor 6, tidak boleh ngobrol saat guru datang. Nomor 7, tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Nomor 8, tidak melakukan perburuan di kelas. Nomor 9, tidak berbicara kalau ibu bapak sembarangan. Dan nomor 10, tidak menerima saran pelajaran. Ini kesepakatan yang sudah kalian tuliskan. Tetapi kesepakatan ini masih menggunakan kalimat negatif, masih menggunakan kata tidak. Jangan, itu kalimat negatif.
kita masukkan kesepakatan tersebut ke dalam kalimat positif. Coba seperti yang di atas Ibu katakan, datang secara utuh. Nah, tahu nggak kalimat positif? Kalimat yang tidak mengandung kata tidak atau jangan. Seperti tidak datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Gitu kan? Nah, ngerti? Iya. Datang secara utuh, kita buat ke kalimat positifnya ya. Yang pertama, datang secara sudah kalimat positif. Datang secara utuh atau datang utuh. 2, tidak datang terlambat. Apa tadi? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Betul. Nomor 3, tidak membuli. Artinya apa? Saling menghargai. Iya. 3, saling menghargai. Iya. Dan Menghormati. Iya. Yang keempat, tidak membawa HP. Iya. Kalimat positifnya apa? Iya, membawa HP jika dia diminta oleh guru, oleh bapak ibu guru. Yang kelima, tidak ribut di kelas. Artinya apa? Hah? Tidak ribut di kelas. Iuran. Yuk. Diam saat jam pelajaran. Betul. Tidak ribut di kelas. Iya, tertib di kelas. Nomor 6, tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Sama ya. Kita masukkan ke sini sama. Nomor 7, tidak membuang sampah sembarangan. Artinya membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nomor 8, tidak melakukan perundungan. Sama ya, saling menghargai dan menghormati. Nomor 9, tidak berbicara ketika ibu dan bapak guru sedang menerangkan. Sama ya. Yang terakhir, tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Sepakat tidak makan dan minum? Kalau haus, kalau batuk gimana? Ya? Oke ya. Boleh, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi boleh minum, tetapi dengan izin. Ya. Oke. Boleh minum. Asal izin. Masih lupa? Ada yang lupa nggak? Mengangkat tangan. Iya. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ketika ingin bertanya atau menjawab. Terus kalau mau ke kamar mandi bagaimana? Iya, izin ketika mau. Izin ketika ingin ke kamar. Oke, sepakat ya? Ada 9 kesepakatan. Yuk dibaca sama-sama. 1, datang secara utuh. 2, datang tepat waktu. 3, saling menghargai dan menghormati. 4, membawa HP jika diminta oleh guru. 5, tertib di kelas. 6, menjaga kebersihan. 7, boleh minum. 8, mengangkat
ke-9. Iya. Jadi itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Ibu mau tanya, sepakat? Ada berapa kesepakatan yang sudah kita buat? 9. Ya. 9 kali tepuk untuk menandakan kesepakatan kita bahwa kita sepakat. Yuk, 9 kali tepuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ya. Kalian kita bersama sudah membuat kesepakatan. Tadi kalian sudah 9 kali tepuk, tanda kalian setuju dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Untuk ya mengabadikan supaya kalian betul-betul dapat menerapkannya, kalian akan menandatangani kesepakatan tersebut. Nanti kesepakatan tersebut, hasil kesepakatan tersebut akan dibuat. Kita akan sama-sama membuat dalam bentuk karton. Lalu kalian akan menempelkan tanda tangan kalian. Untuk sementara kalian akan tempelkan tanda tangan kalian pada kalimat positif kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Oke, silakan tanda tangan. Orang putihnya di fotoku. Kasih kawan, kasih sini, kasih Rafa. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kalian tempel. Lihat sana kamu. Oh, cukup. Oh ya udah, nama pendek aja. Kayak gini aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya gantian, ditempel. Nggak apa-apa. Lewat sana kan? Ibu. Ya, ditempel. Ya, terima kasih ya, kalian semua sudah membuat kesepakatan bersama dan sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Ya, nanti akan Ibu tuangkan, yang kita akan sama-sama tuangkan di dalam file karton ya, sehingga kita tempel di dalam kelas, dapat kita ingat selalu dan kita terapkan selalu. Sekarang tepuk tangan untuk kesepakatan kalian. Ya. Sekian, terima kasih untuk membuat kesepakatan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari video tadi dapat ke Bapak Ibu simpulkan bahwasanya ya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama murid. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih, materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar, di antaranya yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan.
Bapak Ibu sebagai guru kita harus mengontrol ya kebutuhan dasar berikut ini. Bukan mencegah, tetapi kita lebih mengarahkan Bapak Ibu ya. Seperti bertahan hidup, kita mengarahkan anak didik kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makan sesuai dengan kebutuhan, begitu, tidak berlebihan. Kasih sayang begitu juga, kita melihat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima anak tersebut di kelas, kita kondisikan. Terus penguasaan, mungkin kita mendapatkan anak yang nakal, yang merasa sok jagoan di dalam kelas, mungkin dia butuh penguasaan. Nah, di situ kita kontrol Bapak Ibu ya, penguasaannya seperti apa. Nah, terus yang ketiga mungkin kebebasan. Ketika anak murid itu bermain ketika belajar dan sebagainya, mungkin dia membutuhkan kebebasan ya, kebebasan mungkin. Nah, yang kelima yaitu kesenangan. Nah, jadi kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan materi, hanya monoton materi saja begitu, sehingga menciptakan rasa bosan. Kita juga berhak untuk memberikan suatu kesenangan-kesenangan yang mereka butuhkan, sehingga kesenangan yang kita berikan itu berkaitan dengan materi pembelajaran. Maka di sini peranan kita sebagai guru mengondisikan, mengontrol, mengarahkan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tersebut. Ya, sehingga kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi dengan kebijakan-kebijakan yang kita berikan Bapak Ibu. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini harus dimiliki setiap guru Bapak Ibu ya. Nah, ada 5 posisi kontrol, dan posisi kontrol mana yang kita miliki saat ini Bapak Ibu. Nah, berikut ini ada bagan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sebelum kita mempelajari materi berikut ini, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Silakan. Ya, mungkin Pak Aswaja sebagai teman ya. Iya, Pak Aswaja sebagai teman karena luar biasa. Manajer ya, Bu. dapat berteman dengan muridnya, mengondisikan rasa nyaman begitu kepada muridnya. Nah, seperti saya mungkin sebelumnya saya merupakan posisi kontrol yang pertama Bapak Ibu, penghukum. Saya itu Bapak Ibu, kalau anak berbuat kesalahan awalnya saya senang menghukum. Pikir saya sebelumnya agar anak tersebut merasa jera Bapak Ibu. Tetapi salah, bukannya jera, malah mereka hanya takut di depan, sedangkan di belakang mereka tambah menjadi-jadi. Ya, begitu ya, Bu Ulil ya. Oke, Bu Ulil benar. Nah, Bu Ulil kira-kira di mana Bu Ulil? Pemantau kah, teman atau manajer Bu Ulil? Ya, di sini posisi kita sebelum kita mempelajari materinya. Oke, Bapak Ibu ya, kita berharap kita menjadi seorang manajer ya, Bapak Ibu. Ya, menurut Bapak Pargulatan Lubis, menurut pandangan Bapak, ketika memandang kawan-kawan yang lain kira-kira berada di posisi mana Pak? Ya, posisi kontrol yang mana? Monggo Bapak. Mungkin kami sebagai penghukum atau pemantau atau manajer, sudah ada yang menjadi manajer di mata Bapak. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Pak Lubis. Pak Lubis telah menyampaikan bahwa kita memiliki karakter posisi kontrol yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Di mana ada yang menjadi seorang penghukum, ada menurut Pak Lubis ada sebagai manajer, ada pemantau, teman dan sebagainya. Ya Bapak Ibu sekalian, adapun
guru membuat rasa bersalah atau menghukum, ya, itu terdapat dalam identitas gagal, ya, kontrol dari luar, di mana guru akan berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir, Bapak Ibu. Sedangkan pada pembuat rasa bersalah, guru tersebut akan lebih berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu, ibu kecewa dengan kamu, dan sebagainya. Sebagai teman dan pemantau itu terdapat dalam identitas keberhasilan atau sukses, di mana kita akan menjadi pembuat alasan. Seorang guru akan memberikan alasan-alasan yang terkait dengan anak didiknya, lalu menghitung dan mengukur sudah sampai mana mereka melakukan kegiatan yang melanggar peraturan. Serta di dalam manajer itu identitas suatu keberhasilan, kontrol diri di dalamnya. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Guru berkata, nah kata-kata guru, ketika guru-guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu sebagai penghukum. Jujur, terkadang kita masih berbuat seperti itu ya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan anak-anak jangan ribut ya, awas kalau ribut, gitu kan ya. Nah, setelah itu guru juga dapat berkata, kamu seharusnya, kamu udah tahu, ibu lebih sekali mengatakannya, ibu selalu mengatakan berulang-ulang kali, stres ibu. Tuh, kita efek jera untuk diri kita sendiri. Pada posisi teman, Bapak Ibu, posisi teman, ayolah lakukan demi Bapak, seperti Pak Aswaja mengatakan, ayolah melakukan demi Bapak, begitu ya. Itu sebagai teman. Apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Coba kamu tahu nggak apa peraturannya yang kamu langgar? Dan sebagai manajer, yang kita lakukan adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Apabila kita menjadi seorang penghukum, maka anak itu akan menjadi pemberontak Bapak Ibu, menyalahkan orang lain, dan akhirnya dia berbohong. Nah, ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah, anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal serta berbohong. Ketika kita menjadi teman, anak itu akan ketergantungan, dia tidak akan mandiri. Ketika kita menjadi pemantau, anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi, tapi bila tidak diawasi dia akan jungkir balik lagi, begitu kan ya, sesuai dengan apa mau dia, begitu, dia tidak takut. Lalu manajer, anak itu akan menguatkan kepribadiannya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, Bapak Ibu, apabila kita menjadi penghukum, anak itu akan meletakkan kita di luar dunia berkualitas, dia akan membenci kita. Nah, apabila kita menjadi pembuat rasa bersalah, anak itu juga tetap akan meletakkan kita di dalam dunia berkualitas. Nah, serta apabila kita menjadi teman, anak itu akan meletakkan kita seorang yang penting bagi dia. Dia akan mengagung-agungkan kita, mendewa-dewakan kita. Apabila kita menjadi pemantau, anak tersebut akan meletakkan guru kepada peraturan hukum, seolah-olah seperti CCTV, begitu Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, dia ketika kita menjadi manajer, nah murid tersebut akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Barulah dia akan meletakkan dirinya, bukan bergantung pada gurunya. Murid akan berkata apa Bapak Ibu? Ketika kita menjadi penghukum, murid akan berkata, ah biarin aja, besok juga marah-marah lagi kok. Ya, dia udah terbiasa dengan situasi tersebut. Jadi tidak ada sesuatu hal yang menurut dia itu apa gitu, yang lebih penting gitu. Biarin aja. Nah, ketika kita membuat rasa bersalah, murid itu hanya akan bersembunyi di kata-kata maaf ibu, maafkan saya dan maafkan saya, begitu. Nah, ketika kita berada di posisi teman, murid itu akan menjadi tergantung dengan kita, tidak mandiri, dia akan menggantungkan diri. Terus apabila kita tidak mau membantu, dia akan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata begitu ya Bapak Ibu. Yang ketika kita menjadi pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh dan berapa banyak halaman yang harus saya tulis.
dia sudah siap dengan keadaan. Ketika kita menjadi manajer, nah murid itu akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi anak lebih ke diri sendiri, dia sudah mengalami suatu proses. Nah, dampak pada murid apabila kita menjadi penghukum, dampaknya akan murid tersebut akan selalu mengulangi kesalahannya. Apabila kita membuat rasa bersalah, murid tersebut akan rendah hati, Bapak. Dan apabila kita menjadi teman, murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada orang lain. Ketika kita menjadi pemantau, murid itu akan menitik beratkan pada sanksi dan hadiah yang diharapkan. Dan ketika kita menjadi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang dilakukan Bapak Ibu oleh murid kita. Apa yang akan kita dapatkan apabila kita berada di dalam 5 posisi kontrol tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu, pilihan buat kita mau berada pada posisi kontrol yang mana? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu, setelah kita memahami materi berikut ini. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Kita mau berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Nah, ya, itu adalah pilihan kita untuk mendampingi anak-anak. Ya, penghukum, ya Bu Lil, penghukum, ya sebagai temankah? Ya, Pak Aswaja masih mau menjadi teman, mau menjadi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, atau menjadi seorang manajer. Iya, setelah kita mempelajari materi ini, sudah pastilah kita menginginkan kita dapat menjadi seorang manajer, menjadi posisi, ya, berperan posisi kontrol kita yaitu di manajer Bapak Ibu, di mana kita dapat mengontrol murid dan dapat mengevaluasi murid sehingga murid itu dapat menyadari atas kesalahan-kesalahan yang dia miliki dan dapat memecahkan masalah mereka sendiri, ya. Dengan itu tadi, dengan beberapa macam yang kita lakukan, salah satunya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu, ya. Melakukan itu tadi satu proses melakukan pemahaman dan melakukan perubahan diri yang kita lakukan secara individu dengan murid kita, agar murid itu dapat menyelesaikan dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Oke, ya Bu Lil, ya. Bu Lil mau jadi manajer, ya mudah-mudahan ya ke depan kita dapat menjadi seorang manajer yang baik di kelas untuk anak didik kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, ya, kita dapat menerapkannya di dalam kelas, seperti kita memantau anak-anak yang memiliki permasalahan atau melakukan perbuatan-perbuatan di luar dengan kesepakatan Bapak Ibu. Nah, kita dapat melakukannya berdasarkan kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu, ya? Ya, oke Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol itu kita dapat menentukan pilihannya. Kita akan berada pada posisi kontrol yang mana. Nah, oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau gitu kita akan lanjut. Bapak Ibu, berikut ini ada pernyataan-pernyataan. Menurut Bapak Ibu, pernyataan ini siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang mana Bapak Ibu? Iya, ini posisi penghukum menurut kita ya Bapak Ibu. Iya. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Posisi yang mana Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu, ini posisi penghukum. 3, ayolah lakukan demi ibu. Ini posisi, iya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Iya, betul sekali. Oh, mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kecil. Dan yang terakhir, kamu selalu saling. Paling yang terakhir, ini menghukum. Iya, langsung mengintimidasi murid kita dalam melakukan sebuah kesalahan.
Iya, betul Bapak Ibu ya. Jadi rasa kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi, Bapak Ibu, segitiga restitusi seperti di depan tadi sudah kita pahami bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses di mana kita melakukan penyelidikan kepada anak kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ada 3 cara, 3 tahapan melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu ya. Di situ kita dapat menstabilkan identitas mereka seperti dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu kita seolah-olah tidak langsung menyalahkan dia ketika dia melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu perasaannya. Jangan langsung mengintimidasi mereka bahwa mereka salah begitu. Nah, yang kedua validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan, menanyakan alasannya mengapa. Ya, pasti seperti tadi, suatu kesalahan atau kesalahan itu pasti ada alasannya. Bukan berarti kesalahan itu sesuatu hal yang tidak baik, pasti ada alasannya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Maka dari itu diperlukannya proses pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Itu sebagai acuan kita melakukan segitiga restitusi. Yang keempat, yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita membuka jati dirinya, ya, hal positif yang dia inginkan dari dirinya, sehingga nanti ke depannya dia dapat melakukan suatu perubahan ke depan Bapak Ibu. Nah, itu yang dilakukan Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat bijak, dengan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang dilandasi oleh disiplin diri dan pengontrolan diri. Kita sebagai seorang guru di mana kita akan mengarahkan murid-murid kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal memperbaiki diri, bukan menjatuhkan atau menyakiti dengan memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, dari ketiga tersebut Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu kita akan melakukan tindakan yang mana? Ya, betul Bapak Ibu, kita akan lebih melakukan tindakan sebagai mana kita ingin menjadi, ya, posisi kontrol sebagai seorang manajer, yaitu melakukan segitiga restitusi dengan membimbing, dengan melakukan proses perbaikan diri dan penyelesaian permasalahan dan memperbaiki keadaan ke depan. Jadi kita membimbing anak itu untuk lebih, ya, lebih menghargai diri sendiri Bapak Ibu ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan restitusi ini untuk menghadapi permasalahan yang ada pada murid kita. Ingat Bapak Ibu, berdasarkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita buat bersama. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, menurut kegiatannya yaitu segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu sekalian, melakukan segitiga restitusi berikut ini Bapak Ibu ada beberapa kalimat-kalimat ya, di mana kalimat itu kalimat menstabilkan identitas, kalimat memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan di dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Maka dari itu kita akan pelajari bersama. Hal yang manusiawi,
melakukannya kan? Pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu berusaha menjaga sikap itu, tapi ditambahkan sikap yang lain yang baru. Mau kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi contoh kalimat validasi kebutuhan yang diungkapkan oleh orang. Yang terakhir, tanyakan keyakinan. Silakan Linda. Ibu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi, kita mengorek keyakinan yang kami. Nah, itu Bapak Ibu contoh kita menerapkan segitiga reduksi dalam lingkungan sekolah kelas. Ya, itu segitiga reduksi. Iya Rahma, maaf ya, Ibu mengganggu, ini udah waktu dia pulang ya. Jadi maaf Ibu memanggil Rahma terlebih dahulu. Rahma tahu mengapa Ibu panggil? Iya Bu, Rama tahu karena tadi Rama mendorong Zara sampai kakinya terluka. Kalau Ibu boleh tahu, Pak Rahma mendorong Zahra sampai kakinya terluka. Tadi kan Ibu membagikan ulangan matematika. Tiba-tiba Zara merebut begitu saja lembar ulangan saya. Saya pun tidak sampai ulangannya robek. Saya pun tidak suka dengan sikapnya Zara yang merebut paksa lembar ulangan saya sampai robek. Saya pun tidak sengaja mendorong Zara sampai Zara terjatuh dan kakinya terluka. Oh, begitu ceritanya. Ya, menurut Ibu wajar sih Rahma bersikap seperti itu. Ibu juga akan melakukan hal yang sama karena menurut Rahma sikap Zahra tersebut tidak menyenangkan, kurang menyenangkan sehingga kertas ulangan Rahma robek. Ya, Rahma melakukan tindakan mendorong Zahra itu spontan ya, mendorong Zahra secara tidak sengaja sampai Zahra terjatuh. Tetapi apakah Rahma sadar bahwa tindakan Rahma tersebut sudah melanggar peraturan kesepakatan? Iya Bu, saya tahu. Saya telah melanggar kesepakatan kelas pada poin tidak membuli dan melakukan perundungan serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, bagus sekali. Rahma menyadari kesalahan yang sudah Rahma lakukan. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana sih cara Rahma untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Baik Ibu, saya akan meminta maaf kepada Zahra dan saya akan belajar untuk bersikap sabar dan serta menahan amarah dari teman-teman saya yang membuat saya kesal. Bagus sekali, Rahma telah mengerti apa yang akan Rahma lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Rahma lakukan ke depannya. Ibu berharap tidak terulang kembali ya. Apabila ada sikap teman yang kurang menyenangkan menurut Rahma bisa menyikapi lebih bijak dan lebih sabar ya, agar Rahma ke depannya tidak melakukan perundungan kembali. Oke, sekarang silakan Rahma pulang dan yakin Rahma dapat memperbaiki diri Rahma ke depannya. Hati-hati di jalan. Baik Ibu, terima kasih, saya izin pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saibatur Rahma. Saya senang sekali hari ini telah belajar tentang menghadapi masalah dan mendapatkan solusinya agar bersabar dan mengontrol diri ke depannya, agar telah menyikapi teman saya yang memiliki sikap kurang menyenangkan, dan saya tidak akan
melakukan kembali perundungan kepada teman saya. Terima kasih Bu Desi atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan segitiga restitusi ini semua dapat diselesaikan dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Maaf Bapak Ibu, ya. Saya kira cukup hari ini tentang ajaran pemahaman disiplin positif di mana dari teori kontrol menurut Dr. William Grasser yaitu ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini terkait dengan makna disiplin bahwa belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita pelajari. Maka pelaksanaan disiplin sesuai dengan kesadaran diri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu, di mana terdapat motivasi teori motivasi, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, tujuan manusia itu termotivasi untuk apa? Untuk menghindari hukuman kah? Untuk mendapat imbalan kah? Atau untuk menghargai diri sendiri? Serta nilai-nilai kebajikan universal yang dilakukan dalam keyakinan. Yang ketiga, model berpikir menang atau menang. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru melalui 5 posisi kontrol yang harus kita pilih tadi, Bapak Ibu. Kita sepakat tadi menjadi seorang manajer. Ya, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang manajer. 1. Sebagai seorang pemimpin, 2. Membuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Dan guru dapat melakukan segitiga restitusi untuk memecahkan satu masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan yang realitas kebutuhan, bahwa kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan menerima kesenangan. Harus mengontrol kebutuhan manusia tersebut, terutama kebutuhan anak didik kita. Ya, Bapak Ibu, sekian semuanya. Silakan Bapak Ibu tuliskan refleksi dari kegiatan hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan di sticky note lalu ditempel ke depan.
perasaan apa yang selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin? Senang. Posisi kontrol apa yang Anda lakukan ke depannya? Saya jawab, jawaban saya. Apa yang saya ketahui tentang bagaimana pendidikan kita pribadi memiliki motivasi yang berguna bagi anak didik kita kelak nanti. Yang perasaannya apa yang muncul selama mengikuti sesi disiplin? Bahagia. Bagaimana menjadi manajer yang baik di dalam kelas? Apa yang Anda lakukan ke depan menjadi manajer kelas yang bagus? Semoga kedepannya dari Bapak Ibu sekalian khususnya Ibu Kepala Sekolah dapat membimbing lagi saya kedepannya untuk lebih dengan Bapak Ibu sekalian kita semua dapat budaya positif di sekolah kita. Ya, seperti yang kita cita-citakan kedepannya kita ingin menjadi seorang manajer di dalam satuan. Terima kasih atas waktunya. Saya bilang Taufik Walidaya. Assalamualaikum.